kita kirimi amalan apapun, atau kalau kita ingin meruqyah dia dari jarak jauh, semuanya akan masuk dan bekerja dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan selingkuh dengan orang ketiga, 24 jam pertahanannya terbuka. Jadi sebenarnya kalau mantan itu selingkuh, kalau kita ingin menarik dia kembali, meskipun kita tidak pernah sama sekali bisa ketemu dengan dia, tidak bisa juga untuk telepon ya, karena telepon kita, media sosial kita, semua dia blokir. Kalaupun kita ganti nomor telepon kita, tidak mungkin juga bisa komunikasi dengan mantan. Karena misal yang pegang teleponnya pun bahkan orang ketiga. Nah, tapi kita bisa menarik dia kembali dengan cepat ya. Kenapa? Karena ketika mantan selingkuh ya, otomatis kan yang namanya orang sedang berselingkuh itu tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, dan seterusnya ya. Misal nih ya, seorang suami berselingkuh dengan orang ketiga. Lah ketika dia berselingkuh itu kan mana sempat dia kepikiran untuk berdoa, untuk ibadah dan seterusnya. Itu yang membuat pertahanannya selama 24 jam terbuka. Ya. Artinya apa? Kita kirimi amalan apapun, atau kalau kita ingin meruqyah dia dari jarak jauh, semuanya akan masuk dan bekerja dengan cepat. Misalnya, mantan ini berselingkuh karena orang ketiga misal pakai black magic. Entah mantan ini kena sihir tafrik ya, agar dia bercerai atau mengkhianati pasangannya. Bisa juga mantan itu misal kena semacam guna-guna atau dipelet oleh orang ketiga untuk merebut mantan. Nah, jadi ketika yang digunakan itu adalah sihir, maka sama pertahanannya selama 24 jam itu terbuka. Ya. Karena apa? Karena apalagi ketika yang digunakan di situ adalah sihir ya. Sihir itu tentu menggunakan bantuan dari jin, dari setan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Dan mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dengan sihir itu bisa memisahkan atau menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, jadi yang penting sekarang kita berusaha dulu. Insya Allah kalau kita mau usaha, ada jalan untuk menarik mantan yang mengkhianati ya, entah karena kena black magic ataupun mungkin murni karena tergoda syahwat ya. Jadi godaan syahwat itu juga karena faktor setan ya. Setan tuh yang menggoda, setan yang masuk ke dalam dada manusia, membisikkan untuk berselingkuh, untuk mengkhianati dan seterusnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang membisikkan godaan ke dalam dadanya manusia, ya. Dan dijelaskan di dalam ayat berikutnya dari surat An-Nas ini, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi manusia itu juga banyak yang jadi pengikutnya setan, ya. Nah, salah satunya tentu orang ketiga tuh yang menyebabkan perceraian atau perpisahan antara seorang suami dan istrinya. Nah, itu juga bagian dari setan tuh. Nah, ketika kita gempur mantan dengan amalan dan doa kita gempur mantan dengan rukyah, nah maka tidak cuman setan yang dari golongan jin, ya, yang akan keluar dari mantan, tapi juga setan yang dari golongan manusia, yaitu orang ketiga. Nah, sehingga kalau mereka dekat-dekat itu, ya orang ketiga merasa tidak nyaman lagi, ya, merasa tidak setenang dulu, ya, akan menjauh secara otomatis. Nah, kalau jin dan setan dari golongan manusia ini bisa dijauhkan dari mantan, ya. Nah, termasuk juga misal kalau mantan itu punya teman-teman, ya, yang ngompori dia untuk berpisah dengan kita, itu kan juga termasuk minal jinnati wan nas. Maka ketika kita rukyah atau kita kirimkan amalan kita, maka dia akan menjauh dari mantan. Nah, kalau mereka ini menjauh, ya, apalagi setan yang menempel pada diri mantan yang terus membisikkan untuk selingkuh kepada mantan, itu juga bisa dijauhkan. Maka insya Allah semoga mantan sadar, ya, dan ketika dia sadar dia akan kembali. Nah, pertanyaannya selalu kan, amalannya apa Ustadz? Kirimi ayat kursi, ya. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling ditakuti oleh setan. Ada hadis yang cukup panjang, ya, dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa setan itu sangat takut kepada ayat kursi. Nah, ada hadis yang lebih umum lagi, karena ayat kursi itu kan bagian dari surat Al-Baqarah, ayat 255. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra' fihi suratul Baqarah. Nah, jadi inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil ladzi taqra' fihi suratul Baqarah, dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita punya waktu, kirimi mantan dengan ayat kursi, ya. Ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan, kita sebut nama orang tuanya, bin atau binti siapa, semampu kita, seikhlas kita, ya. Paling bagus waktunya setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita kirimi terus tuh mantan dengan ayat kursi, nah maka setan yang dari golongan jin, juga setan yang dari golongan manusia, yang dekat dengan mantan, yang menempel pada mantan, yang menyebabkan mantan mengkhianati kita, akan menjauh semua. Nah, sekaligus kita kirimi terus untuk memagari dia agar jangan sampai setan baik dari golongan jin dan golongan manusia itu kembali lagi mendekat kepada mantan. Nah, kalau setan baik dari golongan jin ataupun manusia tadi
menjauh semua. Semoga mantan sadar dan segera kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.